وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Al-Mukarram al-Muhtaram, para habaib, para alim ulama, para masyayikh yang kami hormati, yang kami takdimi, para asatid yang diberkahi Allah, para pengurus takmir Masjid Al-Ukhwah yang kami hormati, para hadirin jamaah majlis di Jumat Legi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para bapak ibu sekalian maupun pendengar yang mendengar kajian di malam yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan anugerah nikmat kepada kita semua. Di antara beberapa nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini yaitu nikmat sehat wal afiah. Nikmat kita diberikan oleh Allah fisik, rohani maupun jasmani, afiat. Ada yang mengatakan kita diberikan oleh Allah lambung yang tidak sampai mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian nikmat terbesar yang harus kita syukuri juga kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita dijadikan sebagai hamba Allah yang dalam keadaan iman dan Islam, karena iman Islam ini mengikat bagi kita semua. Karena iman dan Islam inilah yang insya Allah menjadikan kita semua akan berkumpul bersama, bukan hanya di dunia, dan insya Allah akan dikumpulkan juga kelak di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang diberikan oleh Allah keistimewaan yang belum pernah Allah berikan keistimewaan tersebut kepada manusia yang lain. Nabi juga yang menjadikan sumber hukum bagi kita semua, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak beliau diangkat menjadi utusan pada usia 40 tahun, yaitu di Gua Hiro, maka disitulah segala tindak lanjut semuanya secara perbuatan akan menjadi bentuk dalil boleh tidaknya dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ini. Termasuk alhamdulillah tidak terasa pada malam hari ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan kita menyirami. Kalau bulan Rajab kemarin kita menanam, kemudian di bulan Sya'ban menyirami, maka insyaallah pada bulan Ramadan besok kita menuai atau memanen. Maka oleh sebab itu
karena yang akan kita masuki besok insyaallah, betul ya? Apa besok? Salat tarawih. Jumat malam Sabtu ke Sabtu malam Ahad? Iya. Jadi insyaallah, jadi kita akan memetik poin-poin atau akan memetik nilai-nilai amalan yang sudah kita lakukan, akan memasuki bulan suci yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi Ramadan ini adalah bulan spesial, bulan khusus, dan untuk kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Ketika kita mau masuk ke bulan Ramadan saja, dari awal Allah sudah mewanti-wanti kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika dibagi oleh Allah, Rajab adalah syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah syahri, bulanku kata Nabi, maka untuk Ramadan dinamakan sebagai syahrul ummati, bulan khusus yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, yang belum pernah Allah memberikan kemuliaan di luar Ramadan, sehingga ketika kita memasuki syahrullah Rajab, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Maka tidak heran setiap kita habis sholat mengatakan, membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Satu. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah bersih di bulan Rajab, membersihkan dulu karena akan memasuki gerbang yang berikutnya, kedua Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama dibersihkan, kemudian kita tambah kesucian kita dengan membaca ibadah, khususnya membaca selawat. Maka baru ketika kita masuk yang ketiga adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah memetik hasil, Rajab menanam, Sya'ban menyirami, kemudian pada bulan Ramadan kita memanennya. Kenapa? Karena biasanya kebiasaan yang kita lakukan di bulan Rajab, Sya'ban insyaallah akan berpengaruh, akan memberikan pengaruh besar. Makanya kenapa kita di bulan Rajab memperbanyak ibadah, di bulan Sya'ban juga memperbanyak ibadah, agar pada bulan Ramadan besok insyaallah, ya hari Sabtu ya, atau Jumat malam Sabtu, maka kita sudah ringan melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena sudah dibiasakan sejak dini, dibiasakan sejak awal. Kenapa tumpuannya ke Ramadan? Karena Ramadan ini adalah bulan berkali lipatnya ya, berlipatnya pahala-pahala, sehingga saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah Ramadan, sampai malaikat pun tidak tahu berapa nanti pahalanya. Saking rahasianya, saking besarnya amalan pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan ketahuilah para saudara-saudara, pada hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini berlaku yaitu sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua. Pada tahun pertama belum ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika Nabi nyampe di Madinah pun, Yasrib ya, sebelum menjadi Madinah, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi berpuasa, sehingga Nabi bertanya, ini puasa apa Anda kok berpuasa? Kata Nabi. Maka orang Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini berpuasa karena pada hari ini adalah tanggal 10 bulan Muharram yang kami jadikan sebagai Asyura, karena pada 10 Muharram ini atau Asyura ini, kata orang Yahudi, Nabi saya, kata mereka, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Di Fir'aun kemudian mati sama tentaranya semua, tenggelam di lautan, sehingga Allah jadikan Nabi Musa beserta kaumnya selamat. Maka kami mengenang
kami bersyukur kepada Allah karena sudah menyelamatkan nabiku, katanya orang Yahudi, sehingga saya pun berpuasa. Maka oleh sebab itu Nabi pun memerintahkan kepada para sahabat 10 Muharram wajib berpuasa di saat itu. Kata Nabi, saya yang lebih berhak. Kenapa? Karena Musa itu sebagai saudaraku, saudara senabi dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa. Jadi sebelum Ramadan itu sudah ada kewajiban puasa, yaitu puasa 10 bulan Muharram. Itu wajib hukumnya dulu. Sebenarnya bukan hanya itu, ada juga puasa Ayyamul Bid. Puasa 3 hari pada hari putih ya. Ya, hari putih itu tanggal berapa itu? 13, 14, 15 ya. Termasuk ya hari terangnya bulan, dianggap sebagai bulan purnama. Itu juga diwajibkan berpuasa di saat itu. Tapi ketika sudah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itulah kemudian kewajiban berpuasa di hari Asyura maupun di Ayyamul Bid kemudian tidak menjadi wajib, tapi diperkenankan, ayo berpuasa. Jadi Nabi memberikan pilihan, karena sifatnya yang Muharram menjadi wajib di Asyura, kemudian tidak menjadi wajib sebab sudah turun ayat ini. Jadi yang sebelumnya hanya menjadi sunnah, silahkan dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Walaupun pahalanya ketika mengerjakan puasa Asyura itu jelas sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala juga sama. Jadi pada awal puasa bulan kedua Hijrah Nabi di Madinah, puasa di awal waktu ini agak berat ya. Kenapa agak berat? Ternyata saya baca di beberapa karangan kitab, saya baca di media NU online, orang awal-awal berpuasa itu diperkenankan boleh makan dan minum di awal ini, di awal perintah. Jadi awal puasa ketika turun perintah untuk puasa, maka masih ada batasan, yaitu kapan kita boleh makan dan minum, yaitu ketika adzan maghrib berkumandang sampai isya ini yang diperbolehkan. Makan, minum, terus kemudian berkumpul dengan istri, berkumpul dengan suami istri itu hanya maghrib sampai isya. Kalau sudah isya selesai sudah, dilarang. Sampai kapan? Ya sampai maghrib lagi. Sehingga beberapa sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, enggak kuat saya katanya. Dan ini juga terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu ngobrol dengan Nabi, hanya habis isya. Ketika pulang, ya namanya manusia, ya ada ada kebutuhan batin yang ingin dipenuhi, maka nyampe di rumahnya istrinya sudah kadung tidur. Enggak bisa. Kenapa? Sudah malam, sudah isya. Sehingga datang, ya Rasulullah, berat ini Rasulullah, enggak bisa saya katanya. Akhirnya datang ayat berikutnya yang berbunyi uhillalakum firrafas, kan begitu ya. Jadi sudah dihalalkan kata Allah Subhanahu wa taala untuk berhubungan dengan istri kalian sampai kapan? Ya sampai munculnya fajar atau adzan subuh. Ini kemudian menjadikan umat Islam, para sahabat alhamdulillah bersukaria, bersukacita alhamdulillah katanya. Dulu enggak bisa. Dulu hanya isya, setelah isya sudah tidur, ya sudah, enggak boleh makan, enggak boleh minum, dan enggak boleh ngapa-ngapain. Kemudian perhatian bagi Allah Subhanahu wa taala disampaikan di sini bahwa Ramadan di sini dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah disampaikan fil Masail Al-Mufidah, disampaikan di sini bahwa
Syahr Ramadan wa syahrut tasi' min asy-syuhuril al-arabiyyah. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan ke-9 ya dari tahun atau dari bulan Hijriah atau dari tahun Hijriah, kalender Hijriah. Wa huwa afdhalus syuhur, dan itu merupakan paling utamanya bulan. Wa summiya Ramadan qila li'annahu indama wadul Arab asma' asy-syuhur wafaqa hadha syahr syiddatal har. Jadi kenapa dinamakan Ramadan? Karena saat itu orang Arab sepakat menamakan Ramadan sebab pada bulan Ramadan di Arab lagi musim panas yang menyengat. Jadi panas terik matahari menyengat, saking menyengatnya maka orang Arab sepakat ini adalah bulan panas katanya. Bulan yang membakar. Pasamuhu Ramadan minar romdo, karena diambil dari kata romdo, menyengat, membakar. Kenapa ulama mengatakan sebab pada bulan Ramadan adalah li'annahu yarmidud dunub, yaitu pada bulan Ramadan ini bisa membakar dosa-dosa orang yang melaksanakan bulan puasa di dalamnya. Maka pantas kalau dinamakan sebagai Ramadan. Kemudian fadilahnya berpuasa di sini banyak disampaikan di sini, was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi orang yang berpuasa dari hamba Allah yang laki-laki maupun orang yang berpuasa dari hamba Allah yang kaum perempuan, maka intinya Allah akan menyiapkan, memberikan kepada mereka ampunan yang besar. Jadi orang yang berpuasa di dalam ayat ini sudah jelas Allah akan memberikan ampunan yang sangat banyak bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dalam hadis yang lain, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap kebaikan, kata Allah dalam hadis qudsinya ini, akan dibalas dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Jadi kalau kita sholat dapat bisa 700 kali lipat. Kalau kita bersedekah, Allah akan memberikan balasan bisa 700 kali lipat. Illa syiyam katanya, kecuali puasa. Kenapa? Fahuwa li wa najzi bihi. Karena puasa ini adalah milikku, kata Allah. Ini urusanku. Jadi malaikat pun seperti saya katakan tadi tidak boleh ikut-ikutan soal pahala, karena Allah yang akan membalasnya saking besarnya pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dikatakan lagi, man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ah amin. Barang siapa yang berpuasa, kata Allah, ya fi sabilillah, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Jadi kalau kita berpuasa, puasa karena Allah, berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah jaminkan, memberikan jaminan kepada kita apalagi masuk neraka. Mendekat neraka aja tidak bisa kita. Kenapa? Allah jauhkan 100 tahun perjalanan. Berapa itu? Berapa kilometer jauhnya. Dan ini menjadi jaminan tidak akan tersentuh api neraka karena Allah jauhkan dari neraka. Kemudian dalam hadis yang lain, lis-shaim farhatan idza aftara fariha wa idza laqiallahu fariha bisaumihi. Jadi orang yang berpuasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa saja? Yang pertama, dia gembira ketika sudah masuk waktu berbuka puasa. Jadi ketika seharian haus, lapar, tapi ketika sudah memasuki adzan maghrib maka senang. Sebab apa? Apa yang dilarangkan di siang harinya Allah sudah perkenankan melakukannya di malam hari, yaitu diantaranya makan dan minum. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan bergembira
ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Gembira kenapa? Karena dia berpuasa. Jadi orang yang berpuasa jelas ada jaminan ketika ketemu Allah dia akan merasakan kebahagiaan. Sebab semua manusia akan pasti ya, yang masuk surga akan pasti melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan ila rabbiha nadirah. Jadi kepada Tuhan kalian maka kalian semua akan melihat wujud Allah secara langsung. Baik, kemudian terakhir dalam hadis yang lain sumtus shaim wa tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu dianggap dia membaca tasbih, dianggap membaca subhanallah kepada Allah, dianggap menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidur wa naumuhu ibadah. Orang yang tidur maka dianggap oleh Allah sama dengan dia melaksanakan ibadah, terhitung ibadah. Kemudian wa du'au mustajabun. Doanya orang yang memohon kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa amaluhu mudha'afun, dan amal orang yang melaksanakan ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ini khusus di bulan Ramadan. Kemudian asyam junnatun wa hisun hasinun minan nar. Puasa adalah benteng, perisai yang menjadikan orang yang berpuasa itu akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Alhamdulillah. Jadi kita berharap kepada Allah, para hadirin yang berkah Allah, tentu besok adalah momen yang paling sangat berharga yang hanya terjadi dalam 1 tahun sekali. Karena bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa karena udzur, kemudian dia mengqadha'nya di hari lain, maka tentu pahalanya tidak akan sama. Oleh sebab itu sebisa mungkin seandainya kita mampu berpuasa, maka paksakan diri untuk puasa. Karena kalau mengqadha' nanti berat. Sebab pahalanya sudah beda ketika qadha' dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Ya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Berhadirin Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memohon kepada Allah sebagaimana yang sudah dibaca berkali-kali ketika menjelang salat ya. Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian kata Nabi wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umur kami ya Allah sehingga kami bisa memasuki bulan Ramadan. Ya demikian tentu yang bisa kami sampaikan. Kita memohon kepada Allah agar selama bulan Ramadan ke depan ini, 1 bulan ke depan insyaallah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik ya, dengan harapan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, pahala yang besar, keutamaan orang yang melaksanakannya. Terus kemudian doa-doa yang kita panjatkan semua kita berharap kepada Allah, Allah mengabulkannya. Dan yang paling penting dari ibadah Ramadan adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh manusia yang beriman kepada Allah, yaitu melihat Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul baqa. La ilaha illallah hayyun daimul la yamut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha
حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمشي إن شاء الله تعالى ونحن من العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وانصر أمة محمد وجبر أمة محمد واستر أمة وفرج أمة سيدنا محمد. اللهم ثبت أمة سيدنا محمد كرامتنا على الإسلام. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.